Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Setelah melakukan pengejaran selama 3 minggu, tim gabungan kepolisian akhirnya dapat menangkap buronan yang mereka cari selama ini di Desa Waringin Sari, Kecamatan Sukoharjo pada Sabtu petang tanggal 14 Juni 2025 lalu. Pria berusia 34 tahun bertubuh kurus itu juga sempat diberi hadiah timah panas di kaki kanannya akibat melawan saat penangkapan. Kemudian pada saat diinterogasi, di mana dia akhirnya mengakui semua perbuatannya dalam 3 kasus berbeda yang disangkakan kepadanya, pria tersebut juga mengaku bahwa dirinya akhir-akhir ini sering merasa ketakutan karena korban kejahatan yang terakhir sering menampakkan diri di hadapannya sembari meminta pertanggungjawaban. Siapakah pria tersebut dan tindakan kriminal apa saja sih yang telah dia lakukan sampai-sampai mendapatkan sebuah peristiwa mistis akibat tindakannya? Kita ikuti sebuah kisah kasus dari Lampung Selatan ini sampai akhir ya sobat. Kelik Fitri Sonianto atau biasa dipanggil Joni adalah nama pria tersebut, seorang warga Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Tubuhnya kurus, usianya baru 34 tahun, namun guratan-guratan di wajahnya membuat penampakannya lebih tua dari usianya. Joni ini sudah memiliki seorang istri yang kabarnya dinikahi secara siri. Tidak banyak informasi mengenai pribadi ataupun karakter dari Joni ini sobat. Namun yang jelas, Joninya si Joni ini bisa dibilang sangat nakal dan tidak bisa diatur, sampai akhirnya berbuat ulah yang sangat serius. Di dalam rumahnya yang dihuni bersama sang istri siri, ada seorang gadis remaja tetangga mereka yang sering main ke rumah untuk menemui istri dari si Joni. Dan seperti yang sudah Mbak Tiwul bilang tadi, kalau Joninya si Joni ini tidak bisa diatur, gadis remaja 15 tahun teman si istri tersebut akhirnya dilesehkan oleh Joni. Sampai diperkaos sobat, tidak hanya 1 kali, namun sampai 2 kali. Yaitu di bulan November 2024 dan bulan Januari 2025. Si gadis remaja yang menjadi korban pemerkosaan tersebut sempat tidak berani menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada keluarganya karena mendapat ancaman dari si Joni. Tapi akhirnya setelah pemerkosaan yang kedua, pihak keluarga dari si gadis remaja itu mengetahui dan kemudian melaporkan hal ini ke kantor kepolisian Pringsewu. Joni yang saat itu tahu bahwa dirinya sedang dibidik oleh polisi tidak mau tinggal diam. Dia pun pergi dari rumah melarikan diri dari kebun ke kebun dan akhirnya dirinya bersembunyi di sebuah area perkebunan karet yang berada di Natar, Lampung Selatan yang berjarak tempuh sekitar setengah sampai 1 jam dari Tanjung Bintang. Tim kepolisian Pringsewu pun kehilangan jejak Joni untuk sementara waktu. Namun kasus pemerkosaan terhadap gadis di bawah umur yang dilakukan oleh pria tersebut tetap dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dan di Kecamatan Natar, tempat Joni melarikan diri itu, tinggallah seorang gadis berusia 31 tahun di sebuah rumah sederhana bersama kedua orang tuanya dan juga adiknya. Gadis tersebut adalah Siti Sulasih. Ayahnya adalah Bapak Muhadi dan ibunya adalah Ibu Sukati. Keduanya sudah berusia 75 tahun. Siti sendiri adalah anak kelima dari Pak Muhadi dan istri dan dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang baik, juga tidak neko-neko. Sehari-hari Siti sangat rajin pergi ke ladang atau kebun keluarga mereka yang ada di sebuah area perkebunan karet di Natar. Pada minggu ketiga bulan Mei ini, Siti dan sang adik melakukan panen hasil kebun mereka yaitu jagung. Dan setelah itu keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025, Siti mengajak adiknya kembali ke kebun untuk bersih-bersih sisa panen kemarin. Sekitar pukul 9 pagi, mereka berdua pun pamitan kepada keluarga untuk ke kebun. Siti mengendarai sepeda motor Honda Supra X hitamnya.
Siti dan adik bekerja dengan penuh semangat. Mereka membawa celurit, botol semprotan, dan alat-alat berkebun lainnya. Sampai siang hari pun datang. Sang adik sepertinya sudah lelah sobat, hingga dia pun mengajak kakaknya Siti untuk pulang ke rumah saja. Tapi saat itu Siti yang memang terkenal rajin ini menolak untuk pulang siang karena dirinya masih ingin menyiram tanaman cabai miliknya. Hingga mereka berdua pun akhirnya berpisah. Sang adik berjalan pulang duluan, sedangkan Siti melanjutkan pekerjaannya. Sampai kemudian sore pun menjelang, Siti belum juga pulang ke rumah. Tumben betul si Siti sebegini betahnya di kebun. Biasanya sore hari maksimal Siti sudah pulang ke rumah. Tapi di hari itu sampai menjelang maghrib pun Siti tidak juga pulang. Keluarga mulai gelisah, kemana Siti ini? Selepas ibadah maghrib, keluarga pun memutuskan untuk mencari keberadaan Siti. Sang adik, kakak, ipar mereka semua ikut mencari Siti. Hari saat itu sudah semakin gelap. Mereka tetap menyusuri jalanan yang biasa Siti lewati. Sampai akhirnya salah satu anggota keluarga melihat sebuah penampakan di tengah-tengah kebun di bawah sebuah pohon. Tampak ada sesosok tubuh yang sedang terbaring di atas tanah. Itu siapa? Gelap-gelap begini ada di tengah kebun. Jangan-jangan. Dengan hati yang semakin berdebar, mereka mendekati sosok tersebut dan mereka pun dibuat semakin terkejut karena posisi dari tubuh itu tidak wajar sobat. Kedua tangannya tampak terikat, pakaian bawah tidak ada, dan ada sehelai baju yang dipakai untuk menutupi wajahnya. Setelah mereka lihat lebih dekat, jantung mereka pun seperti berhenti sejenak. Karena itu adalah Siti Sulasih, anggota keluarga mereka yang mereka cari sobat. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Suasana pun berubah menjadi heboh dengan penemuan tubuh Siti yang sudah tidak bernyawa, ditambah lagi posisinya tidak wajar. Sang adik pun segera dihubungi untuk mengabarkan berita duka ini. Pamong-pamong desa juga segera dikabari, dan oleh sang pamong desa berita ini dilaporkan ke kantor kepolisian setempat. Tidak lama kemudian tim kepolisian pun datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Di sana mereka menyaksikan bahwa kondisi tubuh dari Siti ini terdapat beberapa lebam seperti bekas serangan benda tumpul. Di bagian leher belakang juga tampak ada bekas jeratan. Di wajah juga ada lebam, di bagian mata juga. Dan sobat, di bagian pribadinya, petugas melihat adanya bekas cairan pria. Tampaknya Siti telah menjadi korban dari aksi pembunuhan dan juga pemerkosaan. Satu lagi, aksi pencurian, karena keluarga menyampaikan bahwa sepeda motor yang dinaiki Siti tidak ada di lokasi, menghilang tanpa jejak. Dan tidak hanya motor, tapi celurit, botol semprot tanaman Siti juga tidak ada di lokasi. Semuanya menghilang. Polisi segera melakukan investigasi atas kasus ini, memeriksa sekitar 8 orang saksi, diantaranya adalah para keluarga Siti dan juga pemilik kebun tempat Siti ditemukan. Dan tubuh tidak bernyawa Siti pun segera dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. PR petugas kepolisian tampaknya sedikit panjang untuk kasus ini, karena di sana tidak ada kamera CCTV. Dan orang tua dari Siti juga menyampaikan bahwa anak kelimanya ini tidak punya musuh, tidak pernah bermasalah dengan orang lain, dan juga belum pernah menikah, hingga kemungkinan tidak ada orang terdekat yang bisa dicurigai untuk saat itu. Penyelidikan terus dikembangkan. Cairan pria yang ditemukan di bagian pribadi Siti juga dikirim ke lab untuk uji DNA. Tapi tentu saja hasilnya tidak bisa langsung keluar sobat, masih harus menunggu. Dan sembari menunggu mereka juga melakukan investigasi melalui jalan lain. Plat nomor kendaraan Siti yang hilang mereka catat untuk kemudian mereka cari. Selain itu Polsek Natar yang menangani kasus ini juga bersinergi dengan Polres Lampung Selatan, Polres Pringsewu, dan tim TK 308 Lampung dengan harapan bisa segera menemukan si tersangka yang mereka yakini masih bersembunyi tidak jauh dari sana. Hingga akhirnya selang beberapa minggu kemudian sedikit petunjuk mereka dapatkan sobat. Mereka menemukan sepeda motor milik Siti terparkir di sebuah rumah warga. Tidak perlu menunggu lama, tim gabungan melakukan investigasi lebih dalam lagi hingga akhirnya tepat 3 minggu setelah tubuh Siti ditemukan, si tersangka pun berhasil ditangkap dan dia adalah
telik Fitri Sonianto alias si Joni yang memang sudah jadi buronan. Pada Sabtu petang itu Joni ditangkap saat sedang tertidur di teras rumah seorang warga di Pekon Waringin Sari Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Tapi Joni belum langsung menyerah saat itu sobat. Dia tetap berusaha melawan dengan mengayun-ayunkan celurit milik Siti yang masih dia bawa ke arah para petugas. Sampai akhirnya hadiah timah panas pun bersarang di kaki kanannya. Joni pun tidak bisa lincah lagi. Pria tersebut segera dibawa ke markas untuk dimintai keterangan, dan di sana dia mengakui segalanya. Iya sobat, segalanya, termasuk 3 kasus yang disangkakan kepadanya. Kita masuk ke kronologi dan motif sesuai keterangan tersangka ya sobat. Joni mengaku bahwa dia telah memperkaos gadis remaja 15 tahun di Pringsewu pada bulan November 2024 dan Januari 2025 silam. Dan setelah itu dia melarikan diri dari kebun ke kebun. Pada bulan Maret 2025 dirinya juga sempat mencuri 1 unit kendaraan milik warga dan dilaporkan juga. Joni kabur lagi sampai akhirnya tiba dia di daerah Natar. Dan pada hari itu, Sabtu tanggal 24 Mei 2025, Joni melihat seorang wanita sedang bekerja di kebun sendirian yang ternyata itu adalah Siti. Di dekat Siti ada 1 unit kendaraan. Joni langsung berniat ingin membawa pergi motor tersebut. Tapi saat dirinya berusaha menaiki dan membawa lari motor Siti, wanita itu melihatnya dan menarik motornya sampai kemudian terjadi sebuah perkelahian di antara mereka berdua. Tapi akhirnya Siti harus kalah tenaga sobat. Dia hanya bisa berusaha berteriak meminta tolong, namun malah dibekap oleh Joni agar diam. Dan parahnya, Joni berulah lagi. Siti saat itu juga langsung diperkaos oleh pria itu sobat. Setelah puas, Joni pun berusaha menghilangkan nyawa Siti dengan menjerat lehernya, menyerang wajah serta bagian tubuhnya dengan tangan kosong dan juga dengan batu yang ada di sana. Sampai akhirnya Siti pun harus mengembuskan nafas terakhirnya di sana. Setelah itu Joni yang panik melihat Siti tiada segera pergi meninggalkan lokasi dengan membawa serta peralatan berkebun dan juga sepeda motor milik Siti. Nah mungkin khusus yang di Natar ya perlu kami sampaikan. Jadi setelah kejadian di Pringsewu, tersangka ini kabur ke arah kebun milik korban yang ada di Natar. Ya. Nah di situ tersangka melihat ada sepeda motor si korban. Nah niat awalnya hanya untuk mengambil sepeda motor. Ya. Kemudian setelah ingin membawa sepeda motor kabur, ditarik sama si korban. Ya. Terjadi tarik menarik. Kemudian tersangka ini mempelotkan celananya korban, ya disitulah hasrat si tersangka ini melakukan persetubuhan. Ya. Cara Joni bersembunyi sehari-harinya hingga sulit ditemukan adalah dengan berpindah-pindah lokasi kebun, sedangkan motor yang dia curi dia titipkan ke rumah warga. Tapi memang ya, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Joni pun tertangkap. Dan saat itu dia juga bercerita bahwa setelah menghabisi nyawa Siti, dirinya seperti tidak pernah tenang lagi. Penampakan Siti selalu ada di hadapannya, sembari meminta pertanggungjawaban dari Joni. Bahkan setiap melihat motor milik Siti yang dicurinya, Joni melihat penampakan Siti sedang duduk di atas motornya. Hal ini membuatnya tidak bisa tenang selama dalam pelarian tersebut. Atas tindakan-tindakan kejahatannya tersebut, Joni pun dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, pasal 338 tentang pembunuhan, dan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara sobat. Kurang lama gak sih? Semoga saja bisa dapat hukuman setimpal dengan perbuatannya ya. Dan juga kita doakan bersama semoga sekarang Siti Sulasih binti Muhadi sudah beristirahat dengan tenang di sana, diampuni segala kesalahannya dan juga diterima semua amal ibadahnya. Dan untuk keluarga besar yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan luar biasa. Amin ya Allah.
Demikian Sobat Mbak Tiwul semua, kisah kasus kita dari Lampung Selatan ini. Semoga selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa memohon perlindungan dari Tuhan. Terima kasih buat sobat semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.